Selamat datang di RJ Podcast. Aku balik lagi nih, dan kali ini kita bakal bahas soal yang lagi rame banget. Deepfake makin canggih, terus gimana dong cara kita percaya konten digital? Perlu nggak sih verifikasi identitas segala? Kamu pernah nggak sih lagi scroll gitu, terus nemu video atau denger suara rekaman yang rasanya aneh aja gitu? Kayak, kok bukan orang aslinya ya yang ngomong? Atau mungkin lihat foto, wah asli banget, taunya bikinan AI. Nah itu tuh kemungkinan besar deepfake atau ya konten AI generatif lah namanya. Betul banget. Zaman sekarang teknologi AI ini bikin gampang banget buat siapa aja, literally siapa aja loh, bikin konten palsu yang mirip banget sama aslinya. Iya, mirip banget. Kadang kita aja susah bedain ya kan? Banget, contohnya juga udah banyak banget ya. Mungkin kamu ingat pas pemilu 2024 kemarin, itu kan heboh video deepfake Pak Soeharto, kayak lagi kampanye. Oh iya, inget banget itu. Sempat viral kan? Iya, padahal kan dia udah nggak ada. Terus ada juga deepfake Pak Jokowi pidato pakai bahasa Mandarin. Di luar politik juga serem loh. Gimana tuh? Penipuan pakai suara palsu hasil AI makin sering kedengeran. Ini semua kan bikin kita jadi mikir ya. Mikir gimana? Gimana caranya kita percaya sama apa yang kita lihat dan dengar di dunia digital ini? Mana yang asli, mana yang palsu? Jadi bingung kan? Bener banget. Dan keraguan ini malah melahirkan fenomena baru yang agak unik nih. Namanya liar's dividend. Liar's dividend. Apaan tuh? Dividen si pembohong. Haha, ya kurang lebih gitu. Maksudnya gini, karena semua orang udah pada tahu deepfake itu ada dan canggih, penjahat beneran jadi punya kartu as buat ngeles. Geles gimana? Misalnya nih, ada bukti video dia korupsi, jelas banget mukanya. Dia tinggal bilang aja, wah itu deepfake, bukan saya itu. Wah iya juga ya, gawat dong kalau gitu. Ini bisa meruntuhkan kepercayaan kita sama bukti visual atau audio sama sekali. Semua bisa diragukan. Nah, karena krisis kepercayaan ini, banyak pihak termasuk pemerintah kan, mulai mikir-mikir solusi gitu kan. Salah satu yang paling sering diusulin tuh ya soal ini, verifikasi identitas. Idenya yaitu, wajibkan verifikasi identitas. Bisa pakai KTP, bisa data biometrik kayak scan wajah gitu, setiap kali orang mau unggah konten. Terutama yang ada muka atau suara manusianya gitu ya. Iya, betul. Tapi ini langsung, memicu perdebatan sengit. Ada pemikiran menarik nih dari Lawrence Lessig. Dia pakar hukum teknologi. Gimana tuh katanya? Dia bilang, code is law. Artinya, arsitektur teknologi itu sendiri yang nentuin aturan main kita. Harus milih antara dua arsitektur kepercayaan. Satu, kita verifikasi identitas si pengunggah, pakai KYC, Know Your Customer. Atau dua, kita verifikasi keaslian kontennya itu sendiri, dilacak asal-usulnya atau provenance-nya. Oke. KYC atau verifikasi konten ya? Menarik nih. Nah, mana yang lebih baik? Mari kita bedah bareng-bareng plus minusnya. Setuju. Mari kita bedah. Kita mulai dari yang pro verifikasi identitas dulu deh. Kenapa sih ada yang ngotot banget pengen ada kewajiban verifikasi KTP atau wajah ini? Pasti alasannya kuat kan? Alasan yang paling sering disebut ya pasti soal keamanan dan akuntabilitas. Logikanya, sebenarnya sederhana sih. Gimana tuh? Dengan KYC, apalagi kalau pakai biometrik wajah plus ada liveness detection itu loh, yang mastiin bukan foto doang tapi orang beneran gerak, kita jadi lebih yakin kan yang unggah konten itu manusia asli, bukan bot, bukan penipu. Masuk akal sih. Nah, ini dianggap krusial buat cegah macam-macam. Aktivitas ilegal kayak pencucian uang atau EML. Terus yang paling penting, biar pelaku kejahatan siber gampang dilacak. Kejahatan siber kayak apa contohnya? Ya penyebar disinformasi, hoax, penipu online, pelaku pelecehan seksual online gitu. Kalau identitas asli mereka nyangkut di akunnya, kan lebih gampang ditindak sama aparat. Oke, jadi biar ada jejak digitalnya gitu ya. Nah, selain soal keamanan siber umum, katanya kerugian finansialnya juga gede banget ya gara-gara deepfake sama identitas palsu ini. Aku baca angkanya kok, ngeri banget ya. Ngeri banget emang. Kita nggak ngomongin jutaan atau miliaran rupiah lagi ini. Skalanya udah triliunan rupiah. Kalau global ya mungkin ribuan triliun. Serius? Sebanyak itu? Iya, Federal Reserve AS aja ngelaporin rugi 35 miliar dolar di 2023. Itu baru dari identitas sintetis aja, belum deepfake penipuannya. Gila! Terus ada survei di 2024, 92% perusahaan ngaku rugi sampai 450 ribu dolar gara-gara penipuan deepfake. Malah 10% diantaranya rugi lebih dari 1 juta dolar. Wow.
Prediksi total kerugian global di 2024 itu bisa nyampe 1 triliun dolar. Ini bukan main-main loh, ini ancaman serius buat ekonomi. 1 triliun dolar? Astaga. Itu yang kasus di Hong Kong tahun 2024 juga ngeri kan? Yang karyawan kena tipu video call deepfake sampai transfer 25 juta dolar itu. Nah, itu dia. Kasus Hong Kong itu contoh paling ekstrim betapa meyakinkannya deepfake yang canggih. Bayangin aja, karyawan bagian keuangan ikut video call. Iya. Dia pikir itu beneran dihadiri CFO sama rekan kerjanya yang lain. Ternyata semuanya deepfake, kecuali dia sendiri. Ya ampun. Terus dia transfer duitnya? Iya, akhirnya dia transfer uang perusahaan dalam jumlah gede banget. Ini nunjukin betapa rentannya sistem bisnis kita yang biasa ini sama manipulasi identitas digital. Oke. Jadi, alasan ekonomi dan keamanan siber jelas kuat banget ya. Tapi ada lagi kan argumen yang lebih personal gitu. Yang datang dari korban langsung. Katanya ini yang paling bikin gimana ya, ngena gitu. Iya betul. Perspektif korban ini seringkali jadi argumen terkuat dan paling menyedihkan juga sih. Kenapa tuh? Ada data, ini fakta yang miris banget, mayoritas deepfake berbahaya yang beredar, sekitar 96%, itu bentuknya konten pornografi non-consensual. NCII namanya. NCII, Non-Consensual Intimate Imagery ya? Betul, ini paling sering banget nargetin perempuan. Wajah mereka dicomot, ditempel ke konten seksual tanpa izin sama sekali. Ya Tuhan. Dampaknya itu bukan cuma malu, tapi trauma psikologis yang dalam banget. Reputasi hancur, bisa menghancurkan hidup mereka pokoknya. Pasti berat banget ya buat korban. Banget. Ada kutipan dari salah satu korban remaja namanya Elliston Berry pas dia bersaksi di depan Kongres AS. Dia bilang, kepolosanku terhapus piksel demi piksel. Aduh, dalam banget itu. Iya kan? Makanya argumen dari sisi korban ini kuat banget. Itu parah banget sih. Tapi menariknya nih, solusi yang diperjuangin sama korban kayak Elliston Berry ini, contohnya undang-undang Take It Down Act di AS, itu fokusnya jadi kemana? Apa mereka minta semua orang wajib verifikasi KTP gitu? Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat. Ternyata undang-undang kayak Take It Down Act itu yang disahkan Mei 2025 kemarin hasil advokasi kuat para korban, fokusnya justru bukan ke pencegahan di depan. Bukan? Terus kemana? Fokusnya itu ke kecepatan penghapusan konten NCI sama platform. Jadi platform diwajibkan hapus konten NCI yang dilaporin dalam waktu 48 jam. Harus cepat. Oh, jadi lebih ke respons cepat setelah kejadian ya? Bukan mencegah dari awal dengan KYC universal? Tepat. Solusi konkret yang berhasil diimplementasiin itu lebih ke arah remediasi cepat. Bukan pencegahan di hulu dengan maksa semua pengguna verifikasi identitas sebelum bisa unggah apa-apa. Ini beda banget pendekatannya. Wah, oke. Jadi jelas ya sisi pro verifikasinya, terutama soal keamanan, ekonomi, dan perlindungan korban. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin dilema nih. Kenapa kok banyak juga yang nentang keras ide verifikasi identitas wajib ini? Apa sih sisi negatifnya? Sisi negatifnya ini banyak dan fundamental banget sebenarnya. Yang pertama, dan mungkin paling jelas, soal anonimitas. Anonimitas? Maksudnya bisa nggak pakai nama asli gitu ya? Iya. Kemampuan buat tetap anonim atau pakai nama samaran di internet itu ternyata bukan cuma buat iseng atau nge-troll loh. Terus buat apa? Ini krusial buat banyak hal penting. Jurnalis investigasi misalnya butuh anonimitas buat ngelindungi narasumbernya yang mungkin ngasih info sensitif. Oke, masuk akal. Terus aktivis HAM di negara-negara represif. Mereka butuh anonimitas buat nyuarain kebenaran tanpa takut langsung dibungkam atau ditangkap. Whistleblower juga yang mau bongkar korupsi di perusahaannya atau di pemerintahan. Wah iya bener juga, kalau ketahuan bisa bahaya ya? Makanya, hak atas anonimitas ini diakui loh sama PBB dan dibela mati-matian sama organisasi kebebasan sipil kayak EFF atau ACLU. Nah, ini nyambung ke skenario yang serem banget katanya, yang disebut verification trap, perangkap verifikasi. Bisa dijelasin nggak ini maksudnya gimana? Kayaknya ini inti ketakutan para aktivis HAM ya soal KYC wajib. Tepat banget. Ini concern utama mereka. Bayangin deh skenarionya gini. Ada aktivis HAM di negara, sebut aja negara X yang otoriter. Oke. Si aktivis ini difitnah pakai deepfake sama pemerintahnya sendiri. Tujuannya ya buat ngejatuhin kredibilitas dia. Jahat banget. Terus karena isu deepfake lagi panas nih secara global, platform medsos besar, sebut aja platform Y,
Karena tekanan regulasi atau apa, akhirnya mewajibkan semua pengguna verifikasi identitas. Pakai KTP atau data biometrik, KYC lah pokoknya. Oke, terus? Nah, si aktivis ini, kalau dia mau ngebantah deepfake yang nyerang dia, atau dia mau unggah bukti pelanggaran HAM baru yang dia temuin, dia jadi terpaksa kan harus nyerahin identitas aslinya ke platform Y itu. Waduh, iya juga ya. Kudu verifikasi dulu. Risikonya apa? Data identitas dia itu bisa aja bocor karena dihack. Atau yang lebih parah, bisa aja diserahin sama platform Y ke pemerintah negara X itu lewat jalur hukum atau tekanan politik. Akhirnya, identitas asli si aktivis kebongkar, dia dilacak, ditangkap, mungkin disiksa atau hilang. Jadi solusi KYC ini malah jadi senjata makan tuan. Jadi alat penindasan yang lebih efektif buat pemerintah otoriter. Gila, malah lebih bahaya dari deepfake-nya sendiri ya jadinya buat si aktivis. Persis. Makanya organisasi HAM besar kayak Amnesty International sama Human Rights Watch itu justru nuntut pelarangan teknologi pengawasan biometrik massal, bukan malah dukung KYC universal. Gila, itu beneran kayak jebakan Batman ya. Solusi yang ditawarin malah bikin masalah baru yang lebih parah, terutama buat kelompok yang udah rentan. Betul banget. Dan kalau kita coba lihat dari kacamata teori sosial nih, ini juga problematis banget. Nah, KYC wajib ini bisa banget menciptakan panoptikon digital. Maksudnya gimana tuh panoptikon digital? Iya, kita jadi takut diawasi terus, akhirnya kita ngelakuin self-sensor. Kita jadi nggak berani ngomong kritis atau beda pendapat, bukan karena itu ilegal, tapi karena takut tercatat, takut data kita disalahgunain nanti. Jadi efeknya ke psikologis gitu ya? Iya. Terus ada lagi, Shoshana Zuboff. Dia punya konsep kapitalisme pengawasan atau surveillance capitalism. Dia lihat KYC biometrik ini sebagai langkah eksploitasi data ke level berikutnya. Level berikutnya gimana? Kalau dulu yang diambil cuma data perilaku kita, klik, like, history browsing, sekarang yang diincar itu data inti biometrik kita. Wajah kita, suara kita. Ini jadi bahan baku baru yang super berharga buat dieksploitasi sama perusahaan teknologi. Waduh, jadi komoditas baru ya data biometrik kita. Terus ada juga kan isu soal konteks, kayak nggak semua platform itu sama kayak bank gitu kan logikanya. Persis, Helen Nissenbaum, seorang filsuf juga, ngomongin soal privasi sebagai integritas kontekstual. Intinya gini, privasi itu soal aliran informasi yang sesuai sama norma di konteksnya. Contohnya gimana? Kita kasih KTP ke bank buat buka rekening, itu wajar kan? Konteksnya jelas. Keuangan, ada aturan anti pencucian uang, AML, ada regulasinya. Ya, benar. Tapi, maksa kita kasih KTP atau scan wajah ke platform media sosial cuma buat katakanlah unggah video kucing lucu atau komen berita bola, itu rasanya melanggar konteks nggak sih? Iya juga ya. Rasanya beda banget konteksnya. Konteks ruang publik atau ruang ekspresi itu kan normanya seringkali butuh anonimitas atau pseudonimitas. Beda sama transaksi finansial. Belum lagi kita ngomongin risiko kebocoran datanya. Nah, iya soal kebocoran data. Itu gimana? Data biometrik itu kan sifatnya permanen. Kalau data EKTP kita bocor, kita nggak bisa ganti muka kayak ganti password. Contoh kasus kebocoran data kependudukan di Indonesia aja udah bikin ngeri kan? Basis data biometrik yang terpusat itu kayak madu buat hacker. Target yang sangat menggiurkan dan risikonya fatal kalau sampai jebol. Wah, ini udah banyak banget ya dampak negatifnya ke privasi, kebebasan berekspresi, keamanan data. Tapi ada satu lagi nih yang katanya dampaknya paling parah dan sering kelewat. Soal eksklusi. Maksudnya gimana tuh eksklusi? Nah ini mungkin dampak yang paling ironis sekaligus paling kejam dari wacana KYC universal ini. Coba tebak, menurut data Bank Dunia, ada berapa banyak orang di dunia yang nggak punya KTP atau identitas resmi? Waduh, berapa ya? Jutaan? Puluhan juta? Jauh lebih banyak, sekitar 850 juta orang. 850 juta? Itu banyak banget. Siapa aja mereka? Mayoritas itu perempuan, orang miskin di pedesaan, pengungsi, kelompok minoritas. Mereka yang paling susah akses dokumen resmi. Nah, kalau KYC pakai dokumen resmi diwajibkan buat sekedar bisa ngomong di dunia maya, 850 juta orang ini langsung ke lockout. Ya ampun, otomatis terpinggirkan ya? Betul, suara mereka hilang dari percakapan global. Mereka nggak bisa partisipasi di ekonomi digital, nggak bisa akses informasi penting, nggak bisa bersuara. Gila. 850 juta orang itu hampir kayak populasi satu benua sendiri ya?
Belum lagi yang punya KTP tapi nggak punya akses teknologi buat verifikasinya kan? Tepat. Masih ada miliaran lain yang mungkin punya KTP, tapi nggak punya smartphone yang cukup canggih buat scan wajah atau video selfie. Atau nggak punya koneksi internet yang stabil buat proses verifikasi liveness check yang kadang ribet itu. Iya sih. Di Indonesia aja kan adopsi KTP digital atau verifikasi online masih banyak kendala ya. Jaringan lah, HP nggak support lah. Nah, itu dia. Jadi, KYC wajib ini risikonya gede banget buat menciptakan apartheid digital. Yang punya akses makin eksklusif, yang nggak punya makin tertinggal. Ironisnya, lembaga kayak Bank Dunia itu kan dorong ID digital tujuannya buat inklusi finansial dan sosial. Iya, biar semua orang bisa terdata dan dapat akses layanan kan? Tapi, kalau aturan KYC ini diterapkan sembarangan di platform media sosial atau internet secara umum, ide digital ini malah jadi alat eksklusi massal, kayak digital redlining atau bentuk baru kolonialisme digital. Yang kaya dan punya teknologi bisa ngomong, yang miskin diam aja. Wah, dalam banget ya implikasinya ke keadilan sosial. Oke, jadi secara etika, sosial, politik, banyak banget masalahnya KYC universal ini. Tapi kita balik lagi ke teknisnya deh sebentar. Emang sistem KYC ini sehebat itu buat nangkal penjahat? Jangan-jangan nggak seefektif klaimnya? Nah, ini dia paradoks keamanan intinya. Bagian yang paling lucu atau mungkin tragis dari semua ini, sistem KYC, terutama bagian liveness detection, yang katanya buat mastiin itu orang asli di depan kamera, bukan foto atau video. Iya, yang suruh geleng-geleng kepala atau kedip itu kan? Betul, justru bagian itu yang paling rentan dibobol pakai deepfake canggih. Ada riset dari Sensity AI tahun 2022, mereka nguji 10 penyedia layanan KYC biometrik populer di pasaran. Hasilnya gimana? Mengejutkan banget, 100% sistem liveness detection aktif yang suruh gerakin kepala itu bisa dikelabui pakai deepfake real time atau face swap. 100% sistem pencocokan wajahnya juga bisa dibobol. Serius? 100% gagal? Iya, bahkan 80% sistem pasif yang cuma analisis tekstur kulit dari foto juga gagal. Jadi AI dipakai buat ngalahin AI itu sendiri. Wah, berarti nggak efektif dong ya buat nangkal yang beneran niat jahat. Terus gimana dong? Malah jadi kayak formalitas doang gitu. Banyak banget kritikus yang nyebut ini teater keamanan atau security theater. Kelihatannya sih aman, ada lapis verifikasi, tapi sebenarnya nggak nahan penjahat yang serius dan canggih. Jadi cuma nyusahin yang jujur aja gitu. Kurang lebih gitu. Aturan ini cuma nyusahin pengguna jujur, ambil data privasi mereka, bikin proses pendaftaran jadi ribet tapi gagal total nahan aktor jahat yang canggih. Mereka bisa aja beli identitas sintetis di dark web atau pakai jasa deepfake murah buat lolos verifikasi. Ada contohnya? Ada. Laporan cuma modal $15 aja, orang udah bisa lolos verifikasi KYC di bursa kripto besar pakai deepfake. Hah, $15? Murah banget. Iya, makanya ada yang bilang KYC ini cuma jadi filter orang jujur. Dan parahnya lagi nih, sekarang udah ada AI yang bisa bikin gambar dokumen palsu, KTP, SIM, paspor yang super realistis buat melabuin sistem verifikasi otomatis. Jadi perlombaan senjata ini kayaknya dimenangkan sama pembuat deepfake dan identitas palsu. Makin rumit aja ya masalahnya. Terus kalau dari sisi ekonomi, buat platformnya sendiri gimana? Kayaknya mahal banget ya kalau mereka harus verifikasi miliaran penggunanya satu-satu. Oh, jelas. Secara ekonomi, implementasi KYC universal ini biayanya astronomis dan mungkin nggak masuk akal buat banyak platform. Bayangin aja platform kayak Meta, Facebook, Instagram, atau Google YouTube. Penggunanya kan miliaran. Iya, 3 miliar lebih kayaknya ya. Nah, kalau biaya verifikasi per orang, katakanlah murah aja. $0,5 atau sekitar Rp7.500. Dikali 3 miliar pengguna, itu udah $1,5 miliar. Atau sekitar 22 triliun rupiah. Wow, gede banget biayanya. Terus siapa yang bayar? Nah, itu pertanyaannya. Ada beberapa skenario. 1, platformnya yang bayar. Kalau gini cuma raksasa teknologi kayak Google, Meta yang mampu. Startup baru atau platform kecil yang mati kutu, monopoli makin kuat jadinya. Oke, skenario kedua. Pengguna yang bayar, bisa lewat langganan atau bayar per verifikasi. Kalau ini terjadi, ya selamat tinggal era internet gratis. Jadi bayar untuk bicara atau pay to speak. Yang punya duit aja yang bisa eksis online. Wah, nggak adil juga ya. Terus? Skenario ketiga, dan ini yang paling mungkin sih, pengiklan yang bayar. Biaya verifikasi ditutup dari pendapatan iklan. Tapi pasti ada maunya dong, pengiklan. Maunya apa? Mereka pasti minta kesesuaian merek atau brand suitability yang lebih ketat.
Artinya, mereka nggak mau iklan mereka muncul di dekat konten yang dianggap kontroversial, berisiko, atau negatif. Meskipun konten itu legal dan penting. Oh, jadi ujung-ujungnya sensor mandiri dari platform makin kenceng ya? Tepat. Demi menjaga pendapatan iklan, platform jadi lebih gampang nge-take down atau ngefilter konten-konten yang abu-abu. Kebebasan berekspresi lagi-lagi kena imbasnya. Rumit juga ya efek dominonya. Belum lagi penjahatnya juga nggak bakal berhenti kan ya? Paling cuma pindah tempat aja mungkin? Betul banget. Penjahat serius, teroris, kelompok kriminal terorganisir, mereka nggak akan berhenti cuma karena ada KYC di Facebook atau YouTube. Mereka tinggal pindah aja ke platform yang lebih susah dilacak. Kemana tuh? Aplikasi pesan terenkripsi kayak Telegram atau Signal, forum-forum di darknet, atau platform medsos alternatif yang nggak peduli sama aturan. Ini malah bikin kerja penegak hukum jadi makin susah buat ngawasin dan nangkap mereka. Jadi KYC universal ini kayaknya banyak banget ya minusnya. Dari berbagai sisi bikin pusing dengernya. Iya, makanya dilemanya gede banget. Oke. Jadi kalau KYC universal ini banyak masalahnya, terus solusinya apa dong? Masa kita diam aja lihat deepfake dan disinformasi makin parah gini? Kayaknya platform sendiri mulai coba cara lain ya. Udah nggak ngotot KYC lagi. Iya, kalau kita perhatiin gerak-gerik platform besar kayak Meta, Google, TikTok belakangan ini, mereka kayaknya mulai geser fokus nih. Udah nggak terlalu gembar-gemborin KYC universal buat semua postingan. Terus fokusnya kemana? Mereka sekarang lebih fokus ke pelabelan yang transparan. Udah mulai banyak kan kita lihat label made with AI atau AI generated muncul di konten-konten AI. Oh iya, benar juga. Suka ada tulisan kecil gitu ya? Nah, tujuannya yaitu ngasih tahu pengguna secara jelas kalau konten yang mereka lihat itu nggak sepenuhnya asli atau dibuat pakai bantuan AI. Jadi, arahnya lebih ke transparansi ke pengguna, bukan maksa verifikasi identitas semua orang di depan. Nah, ini kayaknya ngarah ke alternatif utama yang tadi sempat disinggung ya. Verifikasi konten, bukan verifikasi orang. Fokus ke provenance atau asal-usul kontennya. Gimana tuh caranya? Ada teknologinya? Ada, dan ini yang lagi naik daun banget. Yang paling menjanjikan itu namanya C2PA. Itu singkatan dari Coalition for Content Provenance and Authenticity. C2PA. Kayak nama robot ya. Apa tuh? Bukan robot, ini semacam standar industri terbuka yang didukung sama banyak banget pemain besar. Adobe, Microsoft, Intel, Google, BBC, bahkan sampai produsen kamera top kayak Nikon sama Leica juga ikutan. Wow, rame banget yang dukung. Terus, C2PA ini ngapain? Anggap aja C2PA ini kayak bikin akta lahir digital buat tiap file media, foto, video, audio. Akta lahir digital? Keren. Gimana cara kerjanya tuh? Bisa dijelasin simple nggak? Bisa. Jadi gini, pas konten itu dibuat, misalnya kamu jepret foto pakai kamera yang udah support C2PA, standar ini otomatis nanam metadata khusus ke dalam file fotonya. Metadata ini ditandatangani secara kriptografis jadi susah dipalsuin. Metadata itu isinya apa aja? Isinya itu riwayat konten tersebut. Dibuat pakai alat apa, misal kamera merek X, software Y, kapan dan di mana diambilnya, kalau pengguna izinin, terus diedit pakai apa aja. Nah, yang penting dia juga nyatat kalau ada penggunaan AI generatif dalam prosesnya. Jejak digitalnya jelas gitu. Wah, keren banget. Ini bisa jadi jawaban buat masalah liars dividend yang tadi kita bahas dong ya. Yang penjahat ngeles bilang videonya deepfake itu. Tepat sekali. C2PA ini bisa dibilang antidote atau penawar racun buat liars dividend. Kenapa? Karena C2PA ini memisahkan antara otentisitas konten dengan identitas pembuatnya. Maksudnya gimana tuh misahin? Gini, seorang jurnalis bisa pakai C2PA buat buktiin kalau video liputannya itu asli, nggak diedit aneh-aneh, tanpa harus nampilin nama atau identitas pribadinya di metadata itu. Kantor beritanya yang bisa menandatangani konten itu sebagai laporan dari kantor berita X. Oh, jadi yang diverifikasi itu sumber atau keaslian prosesnya, bukan orang per orangnya. Betul, ini memungkinkan verifikasi konten yang kuat sambil tetap menjaga potensi anonimitas si pembuat konten kalau memang diperlukan. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan sama KYC kan. C2PA ini diharapkan jadi standar ISO internasional di 2025 nanti. Keren banget sih C2PA ini. Selain C2PA, ada lagi nggak teknologi lain buat verifikasi konten atau AI? Ada beberapa lagi, misalnya watermarking digital. Contoh yang lagi dikembangin itu SynthID dari Google DeepMind. Watermarking. Kayak
tanda air di uang gitu? Mirip konsepnya, tapi ini digital dan nggak kelihatan mata. Synth ID ini nanam watermark digital langsung ke dalam piksel gambar atau gelombang suara konten AI. Jadi kayak ada cap buatan mesin yang nempel di kontennya. Dirancang biar tahan di edit-edit standar. Oke, jadi buat nandain mana yang AI, mana yang bukan ya. Ada lagi? Ada lagi yang lebih canggih. Namanya atestasi kriptografis pakai teknologi Zero Knowledge Proofs atau ZKP. Waduh, apalagi tuh ZKP? Susah banget namanya. Hahaha, ya namanya keren. Simpelnya gini, ZKP itu cara buat buktiin sesuatu itu benar tanpa harus ngasih tahu data aslinya. Contohnya? Misal, kamu mau buktiin umur kamu di atas 18 tahun buat akses situs dewasa. Tapi kamu nggak mau kasih lihat KTP kamu kan? Nah, pakai ZKP, kamu bisa buktiin, iya umur saya di atas 18, tanpa si situs tahu tanggal lahir kamu atau data KTP lainnya. Privacy banget kan? Wah, gila, keren banget itu. Bisa gitu ya? Bisa. Nah, ZKP ini potensial banget buat verifikasi umur tadi, atau bahkan buat buktiin, saya ini manusia, bukan bot, tanpa harus kasih identitas asli. Wah, keren-keren banget ya alternatif selain KYC ini. Jadi kayaknya solusinya nggak harus pilih salah satu ya, tapi bisa digabung-gabung gitu mungkin. Betul sekali. Kayaknya solusi yang paling realistis, paling seimbang, dan banyak direkomendasiin sama para ahli sekarang itu ya model hibrida atau berlapis, layered model. Jadi nggak pukul rata semua wajib KYC. Terus gimana model hibrida ini? Jadi tingkat verifikasinya itu disesuaiin sama tingkat resiko dan konteks aktivitasnya. Kira-kira gambarannya gini. Pertama, dorong adopsi C2PA seluas mungkin. Jadikan ini kayak standar dasar buat ngecek keaslian semua jenis konten. Biar ada jalur terpercaya gitu. Oke, C2PA buat semua konten. Terus? Kedua, wajibkan pelabelan yang jelas untuk konten AI generatif yang realistis. Mirip kayak aturan di EU AI Act di Eropa. Biar pengguna tahu itu AI. Sip, label AI wajib. Ketiga? Nah, yang ketiga, terapkan KYC yang ketat. Tapi hanya untuk kasus-kasus yang resikonya super tinggi dan memang secara kontekstual butuh identitas kuat. Contohnya apa aja tuh yang butuh KYC ketat? Misalnya, buat pasang iklan politik, itu kan pengaruhnya besar. Harus jelas siapa yang bayar dan bertanggung jawab. Terus, transaksi finansial atau komersial besar, mirip aturan buat pedagang online di Digital Services Act Uni Eropa. Atau akses ke konten dewasa, tapi ini idealnya pakai ZKP biar privasinya tetap aman. Oke, jadi KYC bukan buat semua orang yang mau komen atau posting video kucing ya. Tapi buat aktivitas spesifik yang memang berisiko tinggi dan butuh identitas kuat. Masuk akal sih. Kalau lihat tren global gimana? Negara-negara lain arahnya kemana soal ini? Sejauh ini, negara-negara demokrasi besar kayak Uni Eropa dan Amerika Serikat itu cenderung menolak ide KYC universal buat semua unggahan media sosial biasa. Mereka lebih milih pendekatan lain. Kayak gimana? Uni Eropa fokus ke pelabelan wajib buat AI dan transparansi platform lewat EU AI Act dan DSA. Kalau AS, pendekatannya lebih ke penghapusan cepat berbasis kerugian spesifik, specific harms, kayak kasus NCIGI tadi lewat Take It Down Act. KYC universal yang maksa semua orang verifikasi ID itu justru lebih sering didorong di negara-negara yang punya kontrol informasi ketat. Menarik polanya ya. Oke deh, jadi setelah kita gali semua ini dari sisi pro, kontra, teknis, sosial, ekonomi, kesimpulannya gimana nih buat kita semua? Apa poin utamanya yang perlu kita pegang? Kesimpulan utamanya sih kayaknya cukup jelas ya. KYC universal sebagai satu-satunya solusi buat ngatasin masalah deepfake dan disinformasi itu kayaknya kurang tepat sasaran deh. Kenapa tuh dibilang kurang tepat? Ya karena tadi secara teknis dia rapuh, gampang dibobol. Secara sosial dia eksklusif banget, nginggalin ratusan juta orang. Dan bahaya buat kelompok rentan kayak aktivis atau korban. Secara politik risikonya jadi alat pengawasan massal dan ngebungkam kebebasan berekspresi. Dan ironisnya, gagal nahan penjahat canggih, tapi malah nyusahin orang baik ya. Persis, gagal nangkep ikan pausnya, tapi malah ngejaring ikan teri yang nggak salah apa-apa. Terus jalan ke depannya gimana dong kalau gitu? Apa yang sebaiknya kita dorong? Jalan ke depan yang kayaknya lebih menjanjikan dan lebih seimbang itu adalah fokus ke verifikasi konten, bukan verifikasi orang. Jadikan standar kayak C2PA itu mainstream.
Terus, terapkan verifikasi identitas KYC secara sangat terbatas, proporsional, dan kontekstual. Pakai model hibrida atau berlapis tadi. Tujuannya ekosistem informasi yang lebih sehat dan terpercaya, bukan populasi yang diawasi dan didata semua. Menarik banget sih kesimpulannya. Tapi ini kayaknya malah memunculkan pertanyaan baru lagi ya di akhir. Selalu gitu deh. Hahaha, iya dong, biar kamu kepikiran terus. Tentu saja ini memunculkan pertanyaan besar terakhir. Apa tuh pertanyaannya? Kalau kita berhasil nih, geser fokus dari verifikasi orang ke verifikasi konten, pakai C2PA, atau pakai atestasi canggih kayak ZKP, pertanyaan gedenya adalah, siapa yang akhirnya berhak jadi wasit kebenaran? Siapa yang jadi otoritas verifikasi realitas di dunia digital ini? Wah, perang melawan deepfake ini jadi bukan cuma soal teknologi doang ya? Jauh lebih dari itu. Ini soal siapa yang pegang kendali atas narasi kebenaran di abad digital ini. Nah, itu sesuatu buat kamu pikirin lebih lanjut setelah ini. Penutup dari RJ Podcast hari ini, semoga kamu dapat insight baru ya soal dilema verifikasi konten IA yang pelik ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Keep curious!